Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini. Setelah kita belajar semua layer ya, belum semua ya, maksudnya setelah kita menjadi beberapa layer, kita akhirnya masuk ke layer terakhir ya, yaitu application protocol. Sorry, application layer ya, bukan protokol nih. Langsung gue edit dulu. Application layer ya teman-teman. Nah, application layer adalah layer paling atas di dalam TCP/IP layer, dan ini include ya layer ke-5 sampai ke-7. Nah, sebenarnya ya video ini mau gue jadiin satu untuk semua protokol ini. Gue mau jadiin satu, tapi ternyata setelah gue membuat PPT-nya dan gue mencoba mengkonfigurasi setiap server dari ini, sepertinya nggak terlalu lama ya kalau satu video. Jadi in the end gue kayaknya lebih baik dipisah-pisah aja gitu ya, karena sebenarnya ini tidak saling terkait ya teman-teman. Antara satu protokol dengan protokol lain ini tidak terkait gitu. Ini berjalan uh, di atas TCP atau UDP aja gitu ya. Oke, jadi nanti urut ya, mulai dari HTTP, SSH, SMTP dan seterusnya. Nah, kenapa? Jadi kita mulai dari HTTP, kita mulai yang paling sering dipakai dulu ya. Jadi ini adalah protokol yang paling sering dipakai di application layer. Oke, HTTP. HTTP itu adalah singkatan sebenarnya dari Hypertext Transfer Protocol ya. Ini adalah protokol yang digunakan di dalam website ya, www, World Wide Web, dan mendefinisikan bagaimana pesan itu diformat dan dikirimkan. Oke, jadi kalau di TCP UDP kita itu tujuan ya dari si transport layer itu untuk menentukan aja gimana caranya satu message bisa terkirim dengan kualitas yang baik gitu. Tapi kalau application lebih ke format message-nya seperti apa gitu ya. Karena sebenarnya message itu bisa apapun ya. Mau kalian kirim teks A, ABC, ASDF, itu bebas ya. Tapi kalau namanya application protocol, itu ada formatnya gitu ya. Dan harus sesuai dengan format itu. Oke. Nah, kemudian ketika udah di format, HTTP juga bisa menentukan action dari web server ya. Atau web client, atau namanya browser ya. Jadi, eh, Jadi ini juga apa ya? Protokol ini juga diketahui oleh masing-masing server dan klien gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk HTTP. Biasanya digunakan untuk website ya. Jadi kalian ke youtube.com, ke google.com, kalian pasti pakai HTTP ya. Dan mungkin kalian kalau misalkan bukan anak IT ya, sangat 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 kecil kemungkinannya atau hampir mustahil kalian memegang setiap protokol yang ada di sini gitu ya. Most likely hanya ada di sini. Jadi ketika kalian mau main games, terus mau streaming movies, Netflix, terus mau googling atau chat GPT ya, AI, semuanya pakai HTTP gitu. Nah, jadi kurang lebih diagramnya seperti ini ya. Ada namanya client server ya. Jadi ini sama ya seperti yang udah kita pelajarin arsitektur, client server arsitektur. Nah, jadi di sini server adalah namanya web server ya. Ya, menjelaskan banget ya namanya. Kemudian client ya, web client itu bisa banyak. Tapi yang mostly paling dipakai oleh kalian pasti browser ya. Si URL ini jarang dipakai ya. Apalagi kalian kalau bukan yang berkecimpung di dunia IT gitu. Nah, jadi si URL ini adalah CLI toolnya dari web client. Dan browser itu adalah um, software ya yang ada di dalam operating system kita yang secara otomatis dia juga memiliki HTTP protokol, bisa berbahasa ini ya maksudnya. Jadi protokol itu juga bisa sebagai bahasa gitu, bisa saling mengerti. Ya um, jadi ya seperti ini ya, web client nanti bilang ke server, kita ngomong pakai HTTP protokol ya, terus si servernya oke gitu. Nah, common port ya, port umumnya web server itu adalah 80.
ya, HTTP itu 80 teman-teman. Jadi ketika kita request HTTP, jadi di web server ini ada portnya, ini port 80. Ya, jadi ketika ini kita bikin request, si operating system di sini dia akan memberikan dynamic port ya. Dynamic port atau ephemeral port. Jadi nanti web server akan mengirim responsnya ke port yang dynamic ini. Let's say 43.000 gitu. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian HTTP itu ada beberapa part ya. Tapi yang part yang paling umum ya. Jadi eh, sebentar. Oke, part yang paling umum ya adalah yang namanya URL. Nah, URL itu adalah eh, Uniform Resource Locator ya. Kepanjangannya Uniform Resource Locator gunanya untuk memberitahu kita mau connect ke mana dan mengakses resource apa gitu ya. Jadi anatominya seperti ini. Ya. Ketika kita apa ya, kita mau ke browser, let's say Chrome ya, di sini. Nah, kita akan melakukan HTTP, kita akan memberikan URL kita di sini ya, let's say example.com gitu. Nah, seperti ini gitu ya. Ini yang kita taruh di atas ini adalah URL-nya, seperti itu. Jadi URL itu salah satu part ya dari HTTP protokol. Nah, jadi bagian dari URL adalah yang pertama ada protokol ya. Protokol lalu dipisahkan oleh titik dua dan slash slash ya. Alasannya kenapa gue kurang tahu ya. Tapi ya itu pemisah antara protokol dengan setelahnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada namanya domain. Jadi domain ini sebenarnya replaceable by IP ya. Kalian pakai IP juga bisa. Tapi bagaimana mentranslate IP sama domain ini nanti kita akan pelajarin di DNS ya, di video yang namanya network naming gitu. Tapi kita skip dulu aja ya untuk ini. Tapi yang pasti gue mau jelasin aja kalau misalkan nama ini ya, seperti example.com itu oleh DNS ya, domain name system, DNS server, dia akan mentranslate ini menjadi IP gitu ya. Jadi kalau kalian pakai ini ya sebenarnya oke gitu, karena nanti bisa ditranslate ke IP. Kemudian titik 2 port ya. Kita udah pernah belajarin titik 2 ini. Oke, kemudian slash ya. Ketika slash itu sebenarnya udah selesai kita mau di IP dan port apa. Nah, seperti itu. Kemudian seterusnya ini namanya path ya atau endpoint. Path atau endpoint. Nah, path itu sebenarnya bisa macam-macam ya. Mau bisa blok atau mau bisa misalkan blok yang misalkan blok yang kedua gitu. Bisa nanti berarti slash blok slash 2. Itu juga bisa ya. Jadi slashnya bisa banyak ya, endpointnya bisa banyak. Jadi biasanya slash itu namanya directives atau endpoint dan biasanya menggambarkan kayak sebuah folder gitu. Jadi nanti dalam blok ada folder 2, terus di dalam 2 nanti ada folder apa lagi, dalam ada folder apa lagi dan seterusnya. Ya. Kemudian part query parameters. Jadi ini diawali dengan tanda tanya di sini ya. Jadi kita bisa melakukan query di sini. Jadi ini bentuknya adalah key dan value ya. Ini adalah key-nya, search, value-nya test. Ya, jadi misalkan kita mau ke example.com, mau yang ke path/block ya. Tapi kita mau query juga nih. Kita mau query, kita search namanya test ini gitu ya. Kemudian ini kemudian sort ini query yang berbeda ya. Ini berarti key value lagi dipisahkan oleh done. Oke. Tapi tenang aja teman-teman, nanti gua akan berdalam masalah URL ini di modul lain ya, modul web development. Jadi ini sedikit intermezzo aja sebenarnya ya. Kemudian yang terakhir ada fragment atau anchor. Jadi fragment ini biasanya untuk supaya misalkan ketika kita ke website ya, biasanya kan ada scrollnya ini kan ya. Nah biasanya ada satu part di sini, ada satu section dimana kita mau langsung ke section ini gitu. Jadi kita nggak perlu scroll lagi ya. Jadi kita bisa pakai yang namanya ini ya, fragment atau anchor. Oke. Nah, ini adalah contohnya ketika kita mau ke example.com ya.
Oke, gua mau coba jelaskan lagi di query parameter ini. Ya, misalkan kita ke google.com, terus kita misalkan cari apa ya, HTTP gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ya, di URL atasnya https:// ya. Jadi ini dua protokol yang beda ya teman-teman. Antara HTTP sama HTTPS itu beda ya. Jadi kita bisa pakai HTTP atau HTTPS ya. Tapi nanti akan gue jelaskan apa bedanya ya. Tapi sementara ini kita lihat contoh URL dulu. Jadi ini adalah domain name-nya www.google.com ya, nama domainnya. Terus portnya nggak ada karena si browser ya secara otomatis dia akan taruh port ini 80 gitu ya di sini. Karena ya umumnya 80 gitu. Kecuali misalkan Google servernya itu dia melisten ke port 3000 misalkan. Nah, itu kita harus secara eksplisit taruh .2 3000 gitu. Tapi kalau misalkan umum portnya langsung aja ya. Nah, kemudian ini adalah path-nya. Path-nya di sini blok, di sini path-nya adalah search ya. Jadi kita mau ke servernya Google. Nah, di Google itu kan sebenarnya ada banyak produk ya. Mau Google Translate, mau Google Maps, mau Google Search. Nah, kita mau mengakses yang Google Search ini gitu ya. Dan ini adalah mulai dari query-nya ya, tanda tanya ini adalah query. Kemudian nah ini Q. Q ini adalah query-nya mau apa. Query-nya kali kita ketik HTTP di sini. Jadi dia munculnya HTTP di sini ya. Dan seterusnya ya, seterusnya ini biasanya tentang apa namanya? Tentang key ya. Tapi nanti kita akan jelas kita skip aja ini karena nanti kita akan belajar key ya di video-video selanjutnya. Oke. Ini adalah satu part dari HTTP ya. Jadi HTTP nggak hanya ada URL. Oke. Nah, ini adalah caranya ya. Ketika klien ada web browser, dia melakukan HTTP request. Kemudian ada HTTP response ya. Jadi request sama response ini formatnya harus sesuai kaidah HTTP protokol ya. Jadi di sini ada server, ada web server, terus ada data, ada database juga biasanya ada di server ini. Tapi ini opsional ya, teman-teman. Kalau misalkan kita seperti example.com yang di sini ya, ya ini nggak perlu ada database ya. Kecuali kita mau ke YouTube, kita mau login, biasanya ada database gitu ya untuk menyimpan user kita ya. Nah, ini adalah link YouTube yang bisa kalian pelajari lebih dalam tentang HTTP ya. Jadi ini adalah channel favorit gue juga. YouTube-nya namanya Programmer Zaman Now ya. Kalian bisa lihat nanti. Dan ini adalah gue mengambil dari video tersebut ya. Nanti akan gue taruh di description. Nah, jadi struktur dari HTTP request itu sebenarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi si browser dari si URL ini ya. URL ini kan sebenarnya apa ya? Adalah metode yang digunakan agar end user seperti kita ya, kita yang misalkan bukan programmer, itu gampang untuk mengakses web ya. Tetapi behind the scene ya, um, HTTP protokol itu nggak akan mengirimkan sebanyak ini ya teman-teman ke dalam web server ya. Jadi yang dikirim dia akan formatnya seperti ini ya. Jadi dia akan ada part yang pertama di sini ya. Ini namanya adalah HTTP method ya. HTTP method. Kemudian ini adalah endpoint-nya ya. Domain-nya. Sorry, bukan domain. Path ya. Itu adalah path dan sorry ini gua hapus dulu ya. Biasanya path sampai ke sini kali ya. Ya, jadi yang di sini dia dihilangkan ya. Jadi nanti mulai dari path dan seterusnya gitu. Karena domain itu sudah di-resolve oleh DNS jadi IP ya. Jadi nanti IP nanti ada di dalam paket ya. Ada di layer 3, bukan di layer 5 sampai 7 lagi gitu ya. Dan kemudian untuk port juga ada di layer 4 nanti. Jadi ini adalah bagian dari layer 3 dan ini adalah layer 4 ya. Nah, dan ini adalah bagian dari layer 5 sampai layer 7 ya.
sama halnya dengan HTTPS, dia juga layer 5 sampai layer 7. Oke. Nah, kemudian HTTP itu ada banyak version, teman-teman ya. Ada versi 1.0, 1.1, ada 2, ada 3 gitu. Nanti kita akan jelaskan di slide-slide berikutnya ya. Nah, jadi strukturnya seperti ini. Yang pertama ada HTTP method. Kemudian tadi ini ya, part yang di sebelah kanan. Kemudian kita bukan ketik ya. Kemudian ada HTTP ini ya, slash, kemudian versionnya di sini ya. Mau 10, 11, 2 atau 3 gitu. Nah, jadi akan menentukan adalah klien yang terlebih dahulu ya, karena klien yang melakukan request terlebih dahulu ke server. Jadi misalkan klien hanya support nih paling latest 1.1 ya, berarti ya nanti seperti ini gitu. Nah, misalkan web servernya support, dia akan membalikan sesuai nanti ya, sesuai dengan versionnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak support gimana? Kalau nggak support nanti bisa di fallback ke uh, jadi di servernya dia akan fallback ke HTTP yang lebih rendah versionnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada host. Host itu yang seperti tadi ya. Sorry, biasanya sebenarnya example.com masuk ke message di HTTP protokol ya. Jadi ini masuk ya. Masuk ke sini. Kemudian ini adalah HTTP header ya. Jadi setelah post slash login, let's say ini login ya. Tapi ini slash block, tapi ini slash login HTTP 1, di bawah ini langsung header ya. Header itu kepala ya. Jadi ini adalah header, kemudian bawahnya adalah body, adalah badannya ya, seperti itu. Dipisahkan oleh enter ya. Jadi ada space di sini. Nah, kemudian ada connect ini ya, apa ya, value-value header yang lain, ada connection keep alive ya. Kemudian ada accept application JSON. Jadi dia mau menerima balikan yang berupa JSON juga ya. Jadi ini adalah sebuah format JSON ya, yang bentuknya seperti ini. Kemudian user agent itu biasanya adalah kita pakai browser apa gitu ya. Jadi semua ini akan ditambahkan otomatis oleh si browser ya. Kita nggak akan melihat ini. Nah, dan di server dia juga bisa kelihatan nih example.com, keep alive dan sebagainya. Karena ini semua dikirim ke server gitu. Nah, content type-nya itu adalah mengacu ke yang sini nih. Ya, yang di request ini. Tapi accept-nya ini dia mengharapkan gua menerima data ini gitu ya. Nah, content type application JSON dan content length ini ya panjang dari ininya berapa bytes gitu ya. Nah, kemudian ini body ya. Body-nya tuh bebas sebenarnya mau apa gitu ya. Tapi ini kita pakai yang JSON ya. Nah, sebenarnya HTTP itu pada awalnya ya digunakan untuk website ya. Jadi website itu kan kalau kalian lihat ya, itu ada UI-nya ya, ada GUI-nya. Kita bisa klik-klik sini, kita bisa klik-klik sini gitu ya. Nah, tapi maksudnya kok bisa ya? Misalkan responsnya seperti ini, tapi kok bisa anggap aja di render menjadi GUI seperti ini ya? Karena sebenarnya ya teman-teman, HTTP itu dia hanya mengexpect balikan ini ya, body yang di respons ini adalah HTML formatnya ya. Oke, kita coba lihat HTML ya, formatnya gimana. Jadi HTML tuh nah formatnya kira-kira seperti ini nih ya. Ada apa ya, ada kurung segitiga lah ya, untuk kurung segitiga seperti ini bentuknya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam di modul yang web development ya. Jadi ini ya file HTML, nanti ini digunakan untuk merender UI-nya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat, kalian bisa klik kanan ya di browser kalian, terus kalian klik inspect gitu ya. Jadi don't worry, untuk ini ya, untuk browser ini kan Chrome support di Windows, Mac, Linux, jadi harusnya mirip-mirip ya secara UI-nya. Nah, kemudian muncul di sini ya teman-teman.
Nah, ini adalah file HTML-nya yang kita terima dari sini, HTTP response, ya. Nah, kalian bisa expand ini, ya. Kalian bisa expand ini. Dan ini, dia menggambarkan setiap part dari UI-nya, gitu. Ya, let's say di sini, ya. Kalian bisa klik ini, ya, tanda panah di sini untuk pengen tahu kira-kira yang example domain ini, yaitu elemen HTML-nya mana sih? Kalian klik, nah, muncul di sini. Ya, dia ini H1 example domain, gitu ya. Nah, kalian bisa klik network di sini ya. Klik kanan, network. Dan kita refresh. Nah, ini kalian bisa lihat browser kita ngapain sih. Jadi, di sini dia merequest ke example.com ya. Jadi, ini adalah request header-nya ya. Request header-nya ada banyak. Ini secara otomatis ditambahkan oleh browser ya. Kemudian ini adalah response header ya. Oh ya, kita belum membicarakan response header ya. Jadi ini adalah HTTP response ya yang di sini. Sedikit beda formatnya ya, sedikit beda. Bedanya yang di awal sini ya. Jadi ini pertama dia ada versinya dulu sama seperti yang di sini. Gua ganti bolpen aja ya, biar nggak merah semua nih. Kemudian di sini adalah HTTP response namanya, response code. Response code ya. Nah, kemudian nih headernya ya, ada set cookie, terus content type, transfer encoding, date, keep alive, connection, dan sebagainya. Terus sama juga ada response body ya. Nah, response body ini yang di dalamnya nanti akan berisi file HTML ya. File HTML yang di sini yang bisa di-render oleh browser. Seperti itu ya. Nah, kalian bisa klik preview di sini. Ini adalah yang di-render ya. Terus response, ini adalah response body-nya. Dan ini adalah file HTML-nya ya. File HTML utuhnya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi kita bisa nih sebenarnya mengubah value dari sini ya. Misalkan hello 62 SWE gitu ya. Klik enter. Nah, bisa ya. Jadi karena ini cuman di apa ya? Ini hanya tampilan aja. Jadi browser hanya merender file HTML. File HTML itu adalah file mentahannya. Browser itu merender, tugasnya untuk merender HTML ini ya. Tapi kalau kalian refresh lagi, ya balik lagi ya, ke sample domain. Karena kalau kita refresh, kita melakukan HTTP request lagi ke web server ya. Oke, itu teman-teman untuk HTTP request and response. Semoga kalian paham ya. Nah, ini seperti tadi ya. Ini namanya adalah browser monitoring tools ya. Yang tadi inspect itu ya. Adalah browser monitoring tools. Oke. Kemudian apa halnya dengan web client yang lain ya, seperti si URL ya. Kita coba si URL ya. Jadi kita buka CLI kesayangan kita ya, program CLI kesayangan kita, terus bebas mau apa aja. Terus kita ketik si URL di sini ya. Kalau misalkan, nah seperti ini berarti program si URL kita udah terinstall ya. Tapi ketika belum terinstall ya, kalian bisa install terlebih dahulu. Cara instalasinya gue nggak akan jelaskan di sini, bisa kulik sendiri ya teman-teman. Mohon maaf karena ini di luar scope dari materi ini gitu. Ya, jadi kita bisa melakukan seperti ini ya, si URL, kemudian kita pakai ininya, pakai URL-nya, tambahkan URL-nya di sini, ya. Misalkan example.com gitu. Nah, ya, jadi ini adalah request kita, ya. Dan ini adalah response body-nya secara langsung nih. Jadi kita nggak bisa melihat request header-nya, request header sama response header-nya di sini. Ya, kita cuma bisa melihat body-nya. Tuh. Ya, ini body dan yang dan even di sini kita nggak bisa melihat ininya ya, melihat detail dari sininya gitu. Ya, jadi ini untuk command line. Dan di command line ya, dia nggak menambahkan header secara otomatis di sini. Jadi headernya benar-benar kosong gitu ya teman-teman. Ya, kalau kalian coba ya ke Google ya,
Nah, kalau ke Google, dia dapatnya apa nih? Hmm, oke, never mind ya. Susah untuk diformat nih, teman-teman. Atau, gimana ya? Oke, jadi kalau misalkan kita Google di sini, ini nggak bisa ya, teman-teman. Karena Google itu biasanya memerlukan header-header ini, ya. Jadi web servernya Google, dia expect kita menambahkan header di sini, ya. Tapi kalau si URL, kita nggak bisa. Seperti itu. Nah, untuk cara menambahkan headernya, itu kalian bisa coba lihat di sini ya, di link ini. Ya, tapi secara cepat aja intermezzo, kalau kalian mau tambah header, pakai option namanya min h ya. Jadi nanti ada minus h di sini. Ya, kalian bisa misalkan tadi accept application slash JSON gitu. Nah, seperti itu ya. Ini untuk menambahkan headernya ya. Tapi untuk lebih detailnya bisa di sini ya. Gua akan taruh di description nanti. Nah, oke, ini adalah penjelasan tambahan ya dari yang request and response tadi yang di slide ini. Yang pertama adalah method ya. Method ini ada macam-macam teman-teman. Jadi nggak hanya post ya. Jadi ada get, post, put, delete, patch, dan lain sebagainya. Ya, tapi yang paling sering dipakai adalah 5 ini ya teman-teman. Ya. Jadi get itu gunanya untuk kita mengambil resource aja gitu ya. Jadi let's say ini adalah web server. Ya. Ini adalah browser. Jadi get itu, misalkan ini ada database ya. Let's say. Nah, get ya, dia akan ke server, server akan ke database, dia akan nge-query select aja gitu ya. Jadi kalau kalian belum paham tentang select dan sebagainya, kalian bisa belajar dulu di modul relational database. Ya, ada alasannya kenapa gua menjelaskan kalian database dulu, baru komputer networking gitu ya. Jadi server dia select aja nih, dia nggak mengubah apapun di sini ya, dia nggak update, dia nggak insert, dia nggak delete, dia hanya select terus database-nya, dia membalikkan data dan server akan membalikkan ke browser ya. Itu adalah get. Oke. Okay? Kemudian post. Kalau post biasanya itu dia menambahkan ya. Dia menambahkan ke database. Insert ya. Atau oke, never mind ya. Jadi dia insert. Oke, kalau post. Kalau put itu mengupdate existing resource dengan new data gitu ya. Jadi misalkan nih, ini server, kemudian ada ID ya. ID misalkan ID-nya 2. Misalkan namanya siapa ya? Namanya Budi gitu. Nah, put itu ya, dia akan mereplace ini 2 dengan nama yang lain ya. Misalkan si Anis gitu ya. Nah, jadi put itu biasanya mereplace semua data ya yang ada di sini gitu. Kemudian delete seperti biasa ya. Delete. Kalau patch itu um, sebentar. Ini karena put sama patch ini sebenarnya mirip-mirip ya teman-teman. Oh, put itu dia mengupdate data atau menambahkan kalau misalkan tidak ada tuh ID 2-nya. Oke, tapi kalau patch itu udah jelas-jelas dia hanya mengganti sebagian kecil ya. Misalkan ID 2, misalkan tadi N-nya Budi, tapi yang diganti misalkan nggak semuanya nih, misalkan hanya umur gitu aja ya. Misalkan umurnya 25 gitu. Dia ganti jadi 30. Jadi kalau patch itu biasanya dikit data yang diupdate. Kalau put itu sebenarnya antara mau nge-replace ya, nge-replace data yang sudah ada atau menambahkan gitu ya.
Kalau post ini benar-benar nambah, ya. Jadi kita akan detailkan lagi di sini ya sebenarnya di materi REST ya, REST API, tapi nanti di modul yang lain ya. Nah, kemudian ada exception lagi ya, ada exception kalau get ya, dia itu biasanya tidak ada bodinya ya. Biasanya hanya ada header doang seperti ini ya. Bodinya nggak ada. Dan browser ya teman-teman, ketika kita melakukan example.com di sini ya, dia akan secara otomatis ya, otomatis ininya adalah get bukan post ya. Ini adalah get. Jadi ketika dia mau meminta sebuah HTML ya, untuk pertama kali, dia biasanya adalah get ya untuk metodenya. Jadi get ini bodinya kosong ya teman-teman, bodinya kosong. Nah kemudian untuk post ini sebenarnya ada case lagi ya, dimana misalkan kita nggak mau insert ke database, kita hanya misalkan mau login ya, kita mau ngecek nih di database user sama password kita ada atau enggak itu. Nah, hal tersebut itu kan kita harus mengirimkan username sama password dulu ya ke server. Username dan password ke server. Nah, tapi kalau get ya, karena kan kita mau login aja nih, kita nggak mau nambah. Seharusnya kita pakai get dong, oke? Karena get itu biasanya tidak ada body ya, jadinya most likely ya akan menggunakan post ini ya. Jadi post itu akan nanti di post dia akan membuat ini ya, biasanya namanya JSON, JavaScript Object Notation. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Nah ini biasanya ada nama username sama passwordnya apa gitu. Jadi hanya cuma ngecek aja nih kalau post yang seperti itu. Jadi nggak nambah ke database. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian ini adalah HTTP request. Dan nextnya kita belajar tentang HTTP response ya. Jadi response itu ada banyak ya. Mungkin yang kalian sering tahu adalah 404 not found ya. Tapi saya 404 itu udah banyak teman-teman ya. Jadi pertama ada yang tepatnya satu ya. 1XX ya. Gua nggak akan detailin di sini ya. Kalian bisa coba cari list of response code ya. HTTP response code ada di Wikipedia ya. Gua akan taruh di description aja nanti linknya. Nah, ini ada macam-macam ya. Ada 1XX, ini misalkan ada 100, ini apa, 11 apa ya. Terus kemudian kalau depannya 2, ada 200 apa, 201 artinya apa gitu. Jadi ada banyak ya. Jadi yang pertama 1XX itu biasanya information doang gitu. Ya, hanya informasi dan kita nggak akan apa ya, melakukan reaksi atas informasi ini. Oke. Oke, kemudian ini sukses codes. Jadi ini menunjukkan bahwa em, yang kita mau request ya, biasanya kan ada client, ada server, ya. Kita misalkan mau insert atau mau post, menambah sesuatu gitu ya. Kemudian servernya akan membalas dengan 200 ini gitu. Atau kita mau apa ya, ke website tertentu. Ketika berhasil, servernya akan mengirimkan response code yang depannya 2 gitu. Ya, kalau contoh seperti ini ya dia 200 ya, artinya sukses gitu. Ini 200 artinya sukses. Kalau 300 artinya adalah redirection ya. Jadi redirection itu ketika kita mau akses ke server ya. Ternyata ini adalah server dengan URL yang lama ya. Misalkan ada server baru gitu. Tapi mungkin orang-orang masih mikirnya ini URL yang benar ya. Jadi nanti servernya akan menulis akan membalikan response code 300 ya. Atau 3SX ya. 3 berapapun. Nanti dia akan bilang lokasi barunya dari mana gitu. Nanti si klien akan meneruskan lagi ke lokasi yang baru itu. Ya.
Itu ada namanya redirect. Oke. Kemudian yang keempat adalah 4xx. Ini biasanya untuk ketika pad-nya ini ya. Let's say ketika pad ini ya, itu tidak ada ya. Jadi misalkan kita typo nih, jadi BLOG jadi BLG ya. Nah, dia akan mengirimkan 404 yaitu not found ya. Jadi kita yang salah, kliennya yang salah memberikan apa ya, memberikan request ya. Atau bisa juga ketika ini server ya, ini server yang terlindungi ya. Jadi sebelum kita ke server kita harus login dulu. Tapi misalkan kita belum login, ya, jadi server ini nggak mau kalau kita belum login, nggak mau kasih aksesnya gitu. Jadi dia akan membalikan 4xx. Ya. Jadi si klien tahu nih, oh ternyata gue belum login gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah server error codes. Jadi ketika servernya mati, ya dia akan membalikan 500, yang artinya servernya lagi mati, lagi down. Ya, internal server error, kemudian bad gateway, ada timeout, HTTP version not supported, dan lain sebagainya. Ya, jadi in summary ya, ini hanya untuk informasi aja. Kemudian ini untuk respons ya, respons ke sebuah request, di mana responsnya adalah sukses gitu. Dan 300 adalah redirection, di mana kita mengakses URL yang mungkin udah nggak kepake ya. Kemudian yang keempat, 4xx itu adalah kliennya yang salah gitu ya. Kliennya yang salah, kalau yang 5 adalah servernya yang salah gitu. Oke. Nah, ini adalah macam-macam header yang umum ya. Jadi kalau request itu, oh ini ada di request dan ada di response ya. Ada content type, content length, ada date ya, ada tanggalnya. Kemudian kalau di request, headernya biasanya ada user agent, browser tadi ya. Kemudian accept, dia mau menerima jenisnya apa gitu ya. Ini ada contohnya adalah text plain, APS JSON, dan lain sebagainya ya. Dan ini biasanya namanya adalah MIME text. IME type ya, TYPE. Ya, jadi listnya ada di sini ya. Aku akan taruh juga di description nanti ya. Nah, ini ada macam-macam nih. Ada teks CSS, ada teks HTML, ada image JPEG, image PNG itu. Ya. Nah, pada awalnya kan HTML ya, tapi karena HTTP ini apa ya, sangat banyak digunakan, akhirnya banyak dipakai ya. Mau streaming video kita pakai HTML, mau kirim gambar pakai HTML ya. Jadi that's why hal-hal seperti ini ya, server-server yang lain udah jarang kepake ya, karena most likely udah bisa pakai HTTP gitu. Sorry tadi bukan HTML ya, HTTP maksudnya ya. Jadi MIME type. Let's say di sini ada image gitu ya. Nanti ada video nih. Coba kita cari ya video. Nggak ada ya video ya. Nah, video /mp4 gitu ya. Macam-macam ya. Kemudian authorization, ini biasanya untuk mengirimkan cookie ya. Atau kredensial kita, username, password, dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada cookie juga. Kita akan jelaskan cookie di modul lain aja ya. Karena modul ini udah terlalu banyak kalau dijelaskan. Ya, dan response header ada set cookie ya. Ini berkaitan dengan cookie yang di sini. Jadi in short aja, ketika kita request dan response ada set cookie, dia akan memberikan instruksi ke browser untuk simpan sementara suatu data. Ya, jadi ketika dia request lagi, request ke server, set cookie ini akan dipassing ke server. Ya. Jadi klien dan server ini adalah stateless ya. Dia nggak akan menyimpan state. Jadi ketika kita Google terus ya, misalkan googling nih dari jam 7 sampai jam 9, kan akan terjadi banyak request response. Sebenarnya setelah respons ini ya, setelah respons ini kita request lagi. Ini apa ya, server itu lupa kita siapa dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana cara mengingatnya dengan cara cookie ini? Ya.
Karena sebenarnya HTTP itu didesain sebagai protokol yang stateless, ya. Jadi cookie itu memungkinkan kita untuk membuat HTTP ini jadi stateful, ya. Server ini adalah software-nya. Biasanya ada Apache, Nginx, dan lain sebagainya. Kemudian ada authentication-nya juga, kemudian ada cache control. Ya, jadi cache control ini, caching itu jadi ketika kita, let's say tadi ke isable.com ini kan statis ya. Jadi value-nya kan selalu sama nih. Misalkan kita mau refresh terus akan sama terus ya. Beda halnya seperti YouTube. YouTube kalau kita refresh, dia akan mengenerate video-video yang berbeda gitu. Nah, ketika filenya statis ya, itu kita bisa melakukan namanya caching ya. Jadi caching itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini web browser ya, dia request ke web server, kemudian dia ada response dan cache info ya. Cache control ini. Nah, kemudian dia akan nge-store di database browser ya, atau di file di dalam browser. Kita nggak bisa lihat juga sih. Nah, jadi ketika ada request lagi, hal yang statis ya, dia nggak akan ke sini lagi gitu. Dia akan ngambil aja yang di sini. Jadi jauh lebih cepat ya. Karena network trip ya, perjalanan network itu lama ya teman-teman. Ini much slower daripada kalau kita ambil yang di lokal. Oke, nah ini adalah versi HTTP ya. Mulai dari HTTP 1 itu ini adalah three-way handshake dari TCP ya. Kemudian ini sesinya udah established. Nah, kemudian client sama servernya bisa HTTP request, response, dan lain sebagainya ya. Sangat basic ya HTTP 1. Nah, HTTP 1.1 ya. Jadi request sama response itu kan bisa bolak-balik ya. Nah, eh, jadi HTTP 1 ini setiap request response kita selalu handshake dulu nih. Jadi ini sangat lama ya. Ada handshake. Jadi nanti ini open terus close, TCP-nya close. Terus kalau mau request lagi open lagi gitu ya. Nah, tapi dengan adanya 1.1 ya, ini kita bisa melakukan HTTP request dan response di dalam satu session TCP yang sama. Ya. Jadi handshake-nya cuma sekali aja. Ya. Kemudian request response seterusnya. Jadi TCP, jadi layer 4-nya cuma di-execute sekali, tapi layer 5-7-nya bisa berkali-kali. Memakai, mereuse koneksi dari layer 4-nya tadi. Ya. Ini adalah sesuatu yang ada di sini ya. Ada di, nah ini ya, connection keep alive. Ya. Jadi harus dibilang seperti ini, baru kita tahu nih bahwa kita mau pakai TCP yang sama, TCP session yang sama. Nah, ini adalah masalah yang ada di dalam HTTP 1 nih. Ya. Jadi ini harus urut. Jadi kan kita bisa melakukan request bolak-balik ya. Jadi misalkan ini dia request, kita nggak perlu nunggu respons, kita bisa request lagi. Ya, kita bisa request lagi gitu dan lain sebagainya. Tapi balikannya harus urut nih. Ya. Jadi ketika ini responsnya yang di sini, let's say ini udah selesai dulu nih, tapi ini lama. Yang merah ini lama. Jadi kita harus menunggu ini dulu selesai, baru yang lain kita bisa mendapatkan ya. Ya. Kurangnya di situ HTTP 1. Dan so HTTP 2 ya, dia bikin yang lebih dia bikin namanya HTTP stream ya. Dan dia bisa mengkompres headernya. Ya, jadi HTTP request header, response header semuanya dikompres ya. Jadi size-nya lebih kecil, lebih cepat. Dan di TCP connection dia ada stream ya. Nah, jadi dengan adanya stream ini dia nggak harus urut nggak apa-apa ya. Dia bisa reorganize lagi ya di dalam servernya. Dan ini juga bisa mensupport push capability ya. Jadi kliennya nggak harus menunggu data yang ada di server ya. Misalkan kita mau apa ya? Misalkan notifikasi ya. Notifikasi itu kan biasanya apa ya? Server yang memberikan ke klien gitu. Nah, tapi kalau without ya tanpa adanya push capability, kita kan secara periodically ya. Secara periodically kita akan merequest ke server, tanya, datanya udah ada belum sih gitu ya. Terus servernya balikin, oh belum gitu. Terus kayaknya tanya lagi ke server, datanya masih ada nggak sih? Oh belum gitu.
Nah, itu akan menimbulkan banyak sekali round trip ya, bolak-balik. Jadi kalau push capability langsung aja dari server langsung kasih tahu ke klien. Kalau ada data baru ya. Sama seperti notifikasi ya. Ketika kita misalkan buka Facebook gitu. Notifikasi itu gunanya untuk si server Facebook dia langsung kasih tahu kalau ada message masuk. Ya, kita nggak perlu scroll swipe Facebooknya lagi gitu. Ya. Kemudian yang terakhir ada HTTP 3 ya. Dia memakai protokol yang namanya QUIC ya. Ini dia pakai UDP teman-teman, bukan TCP ya. Jadi jauh-jauh lebih cepat pastinya. Ya, jadi gunanya ini masih masih belum well adopted ya. Gunanya untuk men-changing network seamlessly. Jadi misalkan kita pakai WiFi, kemudian ternyata WiFi-nya mati, mau switch ke seluler ya, pakai 4G gitu. Jadi itu bisa lebih cepat karena koneksinya sama ya, sesinya sama. Dia nggak akan membuat handshake lagi ya. Untuk lebih detailnya ada di YouTube ini ya. Jadi ini juga gua rekomen. Namanya Byte Byte Go, nama channelnya. Byte Byte Go. Oke, ini untuk version HTTP ya. Kemudian kita akan bahas HTTPS atau HTTP Secure. Ini adalah versi lebih aman ya dari HTTP ya. Gue nggak terlalu detail di bagaimana ini bisa lebih secure, tapi secara mudahnya ya, ketika HTTP ini dia akan mengirim data itu plain text ya. Jadi teksnya itu benar-benar seperti itu gitu ya. Misalkan username, passwordnya apa gitu. Nah, jadi kadang hacker ya teman-teman. Hacker itu kan ada banyak ya di dunia ini ya. Jadi hacker itu kadang bisa melakukan yang namanya attack ya. Yang namanya adalah man in the middle attack ya. Man in the middle. Jadi adalah seseorang yang ada di tengah gitu. Jadi nanti dia akan berpura-pura ya, misalkan menjadi router atau apa ya. Jadi nanti HTTP akan meneruskan ke hacker, nanti hackernya akan meneruskan ke web server. Ya. Kalau misalkan ini plain text, bayangkan kita mau melakukan login ya, misalkan di aplikasi banking gitu. Kita melakukan login, username, password, PIN, kita nggak pakai HTTPS ya. Let's say ada hacker nih yang mau melakukan man in the middle. Dia akan bisa melihat PIN sama username kita gitu ya. Jadi sangat dianjurkan sekarang ya akan selalu memakai HTTPS ya. Dan beruntungnya sekarang udah most ya, mungkin sekitar 80% web application itu pakai HTTPS ya. Jadi no worries lagi gitu. Ya, jadi sekarang dengan ada HTTPS nanti username-nya akan seperti ini nih. Ya. Nggak jelas, password-nya kan juga nggak jelas gitu. Jadi web servernya juga nggak hackernya juga nggak paham ini maksudnya apa gitu. Jadi web servernya akan melakukan apa ya? Mereveal teks yang terencrypt ini gitu ya. Nah, perbedaan mendasar adalah kalau di browser biasanya ada kalau HTTP itu not secure gini ya. Atau kalau di HTTPS biasanya ada gemboknya gitu. Ada lambang gemboknya di sini ya. Coba kita praktekin aja ya. Jadi ini kan HTTP nih ya, not secure ya. Kita coba sekarang pakai HTTPS example.com. Nah, sekarang udah nggak ada tulisan not secure di sini ya. Nah, kalau kita lihat connection is secure ya. Jadi ini ada namanya certificate ya. Jadi certificate itu gunanya untuk memberitahukan bahwa apa ya? Ya gunanya certificate sebenarnya untuk mengautentikasi web server supaya web servernya ini nggak sembarangan. Jadi seperti itu. Ya, jadi metodenya adalah SSL ya untuk melakukan enkripsi ini. SSL atau TLS. Biasanya gitu ya. Jadi enkripsi itu adalah mengubah yang sebelumnya namanya plain text ya. Teks yang benar-benar plain atau mentah gitu ya. Atau tawar menjadi seperti ini gitu. Yang nggak bisa dilihat oleh hacker di tengah-tengah ya. Jadi ini hanya bisa diketahui oleh si pihak browser dan pihak web server. Ya. Untuk detail ini ya, aku akan jelaskan di sini ya. Aku akan jelaskan mungkin di modul cyber security ya, mengenai kriptografi nanti.
Oke, itu adalah HTTP dan HTTPS. Nah, HTTPS itu listennya di common port 443 ya. Jadi sekarang ini bukan ke 80 lagi ya. Jadi example.com bukan 80 lagi, tapi sekarang ini 443 ya, titik 2 443. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah gambarannya ya sekarang. Sekarang itu biasanya ada banyak yang namanya HSTS ya, atau protokol untuk memaksa klien pakai HTTPS ya. Even memaksa gitu ya. Jadi gini kira-kira ya. Jadi user misalkan dia nggak pakai S ya di sini, HTTP doang. Nah, ini browser tuh ya akan meminta ke sini ke server, ini not secure ya, nggak aman. Nah, nanti servernya akan membilang bahwa eh, ini akan di redirect ya. Jadi inilah pentingnya response code di dalam HTTP response ya. Jadi response code itu kita bisa spesifik nih, mau apa ya, mau beraksi seperti apa. Jadi misalkan browsernya ini ternyata di redirect move permanently ke sini ya. Jadi dia akan meminta lagi nih pakai HTTPS sekarang yang secure itu ya. Jadi ini redirect, ini dia pindahnya kemana ke sini https disable.com. Jadi browsernya akan meneruskan lagi ke sini gitu ya. HTTPS itu HTTP Strict Transport Security gitu ya. Hanya HTTP. Nah, akhirnya dia apa meminta https disable.com. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, kita akan melakukan demo aja di sini ya. Jadi di sini gue akan mulai memakai namanya virtual machine ya, VM. Jadi VM itu adalah komputer yang ada di dalam satu komputer gitu. Gue akan jelaskan ini lebih dalam di modul operating system ya. Jadi sabar aja. Tapi simpelnya adalah gue sekarang ada VM ya. Jadi gue ada dua komputer nih ya. Satu namanya Kali Linux ya. Ini adalah eh, OS yang berbasis Linux, dan ini adalah Mac OS ya, komputer yang gue biasanya pakai untuk recording dan seterusnya ya. PPT ini juga ada di Mac OS. Nah, jadi gue di sini ada dua komputer ya. Masing-masing punya IP yang berbeda ya. Jadi ini adalah virtualisasi dari komputer, punya IP-nya sendiri, punya MAC address-nya sendiri gitu. Jadi di demo kali ini gue akan menjadikan Kali Linux gue sebagai server, web server ya. Dan nanti si macOS ini akan mengakses web server yang ada di Kali Linux. Seperti itu ya. Jadi caranya adalah kita install dulu web softwarenya, namanya Apache 2. Ini adalah software web server yang paling terkenal ya. Tapi gue udah install ya. Ini komen untuk menginstalnya. Kalau di Linux yang Ubuntu seperti ini, yang Debian based, tapi kalau RPM based, kalian bisa cari sendiri ya. Jadi yang paling umum kalian biasanya pakai Ubuntu atau pakai Kali. Nah, kalian komennya seperti ini untuk menginstal software namanya Apache 2 ya. Ini software web server yang paling terkenal, dan sudo di depan itu gunanya untuk apa ya? Biasanya di bawah ini ada mintain password ya. Password user kalian yang ada di Kali Linux seperti itu. Oke. Nah, kemudian habis ini kita klik ketik komen ini, gunakan komen ini untuk merunning ya, running software Apache 2, running service Apache 2 ya. Jadi service itu program yang berjalan 24/7 ya, berjalan terus gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, kalian buka aja command line, biasanya ada di atas ini ya, kalau Kali Linux. Nah, ini gue coba eh resize. Oh, bukan. View. Hmm, gue mau mencoba untuk membesarkan tulisannya. Sebentar ya. Oke, udah cukup besar. Nah, kita pakai tadi komennya sistem CTL ya. Sistem CTL start Apache 2 ya. Kita klik passwordnya, ketik passwordnya, dan kita bisa ngecek dengan sistem CTL status Apache 2. Nah, ini running ya. Running, dan kita cek nih. Ini kan web servernya lagi running. Kita coba cek netstart ya.
karena kan dia bisa apa namanya, memberikan kita port apa aja yang terbuka gitu ya. Misalkan ya ini 80 ya. Nah, jadi kita kelihatan nih di sini ada eh apa namanya? Ada port 80 yang sedang melisten. Ya, sekarang kita bisa berkomunikasi dengan server Linux ini menggunakan HTTP gitu ya. Nah, sekarang kita coba cari dulu IP dari si Linux ini ya. Ifconfig IP-nya adalah 192.168.20.1.3 ya. Kita sekarang ke browser kita ya. Kita coba ke 192.168 dari berapa? 20.103. Nah, seperti ini ya. Ini adalah website dari Apache 2. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Mudah sekali kan kalau web server. Dan gua akan coba kasih bonus ya. Yaitu kita pakai namanya Wireshark. Skip this version. Let's say gua pakai yang ini tadi berapa? Sekian ya. Jadi IP address-nya adalah 192. Oke, kita coba lagi. Nah, kelihatan ya. Ini adalah responsnya. Ya, responsnya ya. Ini berupa tadi ya HTML. Ya, ini adalah responsnya HTTP 200 oke gitu ya. Ini respons code-nya 200, ini adalah header-nya ya. Ini header-nya semua sampai sini, header. Nah, ini baru si body-nya. Ya, kalau kalian lihat di sini juga ini HTML ya, bisa dilihat misalkan ini seperti ada di sini gitu. Dan lain sebagainya, gitu ya. Halo teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, ini untuk HTTP ya teman-teman. Lumayan panjang juga videonya ternyata. Dan eh, kalian udah bisa memahami ya protokol yang paling sering digunakan di internet. Oke. Dan next video kita akan membahas application layer yang lain ya, protokol yang lain. So stay tune aja ya. Thank you udah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.